Ya, sahabat tanpa batas, kali ini saya sudah bersama Kawam yang merupakan founder dari Kampung Dongeng Indonesia. Kita akan nanya-nanya yuk, kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama Kawam. Halo Kawam, Halo juga. apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Kabarnya semangat menceriakan anak-anak Indonesia. Alhamdulillah. Ya, kita bakal ngobrol Kak. Mungkin sekarang flashback lagi atau kita pengen tahu nih khususnya yang belum pada tahu tentang Kampung Dongeng. Ya. Ini apa Kak? Ya, Kampung Dongeng ini satu komunitas yang kami bangun secara kebersamaan. Ya. Mulai saya berdirikan itu dari tahun 2009. Itu di sini. Jadi ini berpusat. Kemudian ini menggerakkan hati, pikiran, dan perasaan teman-teman di seluruh Indonesia ingin juga bergerak secara bersama, yang pada akhirnya sekarang sudah ada di 200 titik di seluruh Indonesia. Oh, jadi ini semua Indonesia pun ada masing-masing Kampung Dongeng itu Kak? Betul, seperti di sini tuh ada Kampung Dongeng Tangerang Selatan, Iya. ada juga Kampung Dongeng Tangerang, ada Batam, Kampung Dongeng di Palembang, Kampung Dongeng di Bengkulu, Kampung Dongeng di Papua, dan Iya, seterusnya betul. seperti itu. Nah, tapi awal mulanya Kak tercetus gitu, kayaknya bikin nih Kampung Ya. Dongeng. Awalnya apa Kak yang menjadi trigger nih Kak nih? Nah, jadi saya ini kan dulu tenaga relawan. Jadi relawan di kebencanaan itu kan kalau ada bencana biasanya 7 jam saat bencana itu, setelah 7 jam itu biasanya kita harus mulai berangkat ke sana. Nah, pada saat itulah saya melihat kesibukan orang-orang dan saya sendiri juga sibuk harus merelokasi, memberikan dapur umum dan seterusnya. Tapi di situ saya merasa anak-anak tidak terurus gitu loh. Akhirnya saya melihat banyak sekali seperti Kementerian Sosial dan lain sebagainya yang juga sudah membuat tenda-tenda itu. Akhirnya saya mendaftarkan diri untuk bagaimana kalau saya bisa berkecimpung di anak-anaknya saja. Nah, dari akhirnya di pusat-pusat bencana itu, di pengungsian, saya bisa menjadi temannya anak-anak ketika mereka sedang berada di pengungsian, dan itu berjalan terus dari mulai Aceh tsunami, Padang Pariaman gempa, gunung meletus, banjir bandang dan seterusnya sampai gunung meletus. Nah, disitulah kemudian saya hadir. Nah, saya hadir. Ketika itu saya merasa bahwa kayaknya nggak puas aja gitu kalau hanya di kegiatan kebencanaan. Akhirnya tercetuslah ternyata anak-anak itu banyak juga yang membutuhkan kehadiran kita. Jadi ya sudah, kita akhirnya dirikan Kampung Dongeng sebagai wadah tempatnya anak-anak berkumpul. Oke, tapi saya kita garis bawahi waktu Kawam di sana tuh Kakak menghiburnya dengan cara mendongeng gitu Kak? Betul, mendongeng. Tapi juga tidak hanya mendongeng saja sih, kita mengajak anak-anak untuk bermain, berkreasi, dan juga mendengarkan cerita. Oke, nah setelah itu Kakak buat di sini, kemudian yang membedakan antara konsep yang mungkin dulu hanya menghibur anak-anak yang membutuhkan ya sangat-sangat. Nah, kalau yang sekarang ini siapa aja Kak yang bisa boleh di sini Kak? Kalau di sini kan ada sekitar 21 relawan ya untuk di Tangerang Selatan saja. Kemudian di tiap tempat itu beda-beda. Ada 5 sampai dengan 15 sampai 20 relawan itu biasanya ada di berbagai daerah itu. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya maksud saya untuk yang sekarang kan anak-anak yang Kakak datangi. Nah, kalau yang sekarang ini yang boleh datang anak-anaknya atau gimana Kak? Betul. Nah, gitu. Nah, sebagai tempat wadahnya anak-anak di sini, yang datang nggak anak-anak saja. Anak-anak itu datang setiap bulan 2 kali. Jadi anggaplah setiap minggu mereka ada acara di sini, acara mendengarkan dongeng, bermain, berkreasi seperti itu. Dan relawan-relawan juga banyak guru-guru yang datang untuk berlatih, berlatih mendongeng. Karena dongeng itu kan hal teknis ya, harus dilatih. Misalkan dalam hal segi ekspresi, ya, kemudian suara, bagaimana suara tikus kecil yang ketemu singa misalkan. Aku hari ini akan bermain dengan Bapak Singa. Apakah kamu tidak takut? Aku nggak takut, kata ayam. Benarkah begitu ayam? Oh, iya keren. Gitu. Iya. Ekspresi ekspresi suara itu mereka berlatih, termasuk memainkan boneka-boneka. Oh, nah itu kegiatannya setiap minggu Kak untuk ada Kalau mendongeng anak-anak gitu. setiap minggu ada. Setiap hari apa Kak biasanya? Hari Minggu biasanya pagi hari. Tapi kalau hari-hari setiap hari itu biasanya juga anak-anak berkunjung sih setiap sore. Nah, saya melihat tuh di sana banyak buku-buku dongeng. Ini bisa membedakan dari
kalau misalnya saya hanya tahu perpustakaannya Kak Iya, ya. Nah taman kalau ini, baca ya. iya betul. Kalau Nah. ini bedanya apa Kak? Mereka bisa hanya untuk buku cerita dongeng aja atau apa Iya, Kak? jadi gini, kampung dongeng itu dibangun atas dasar landasannya adalah membaca, bermain dan berkreasi dan bercerita. Jadi di setiap relawan kampung dongeng itu biasanya mereka sudah menyiapkan buku-buku, sehingga sebelum mendengarkan dongeng anak bisa membaca dulu. Oh gitu. Jadi makanya di setiap titik-titik itu kita iya, berikan iya. buku-buku tuh. Betul. Heeh. Nah sekarang ada kendala nggak Kak sampai sejauh ini Kak dalam membangun dan juga apa ya, istilahnya mengorganisir nih di kampung dongeng ini sendiri Kak? Kendala nggak ada yang signifikan sih, hanya kita terus-menerus saja menghimbau ke orang tua agar mau mengantarkan anak-anak yang PAUD. Jadi kan anak-anak kecil nggak bisa kesini sendiri, Iya. harus ditemani. Nah itu, jadi Betul. itulah. Tapi itu bukan kendala, tapi memang itu tugas kita untuk terus mengajak orang tua agar anak-anaknya bisa ditemani untuk menuju ke sini. Tapi kalau sudah SD ya mereka biasanya sendiri. Iya. Ada yang belum terrealisasi Kak sampai sejauh ini? Ya, kita memang menuju ke 1000 kampung dongeng untuk Indonesia dan 1 juta pendongeng untuk Indonesia. Keren. Iya. Mudah-mudahan. Dan itu termasuk goalnya ada lagi Kak untuk yang lain dari kampung dongeng, goal dari kampung dongeng? Ya, kita ingin sih agar nanti orang tua kembali mendongeng untuk anak-anaknya. Kita ini itu. Jadi kita bekerja keras untuk memberikan hiburan edutainment namanya kepada anak. Tetapi itu kan sifatnya hanya sebentar saja ketemu dengan kita, maka yang paling hebat mendongeng adalah ayah dan ibunya, atau kakeknya, atau pamannya, atau orang-orang yang ada di lingkungan dekat. Betul, karena memang kita kangen ya dengan masa-masa itu ya. Sekarang di zaman ya udah secara teknologi canggih, mereka tinggal nyari-nyari tapi tanpa ada yang kayaknya touching segala macam mereka ya gitu ya. Oke, terakhir Kak, mungkin ada yang disampaikan nih kepada pemirsa sahabat tanpa batas. Baik, ayah bunda, mari kita bercerita karena dongeng adalah kado terindah untuk buah hati karena pesannya tertanam di dalam hati. Mendongeng dengan materi-materi yang mana materi itu memuat penguatan karakter dan tentu saja juga pengetahuan untuk anak-anak. Karena anak-anak butuh itu ya. Kita tidak perlu merasa menyalahkan seperti gadget dan seterusnya, tetapi justru itu menjadi pendamping yang baik. Maka dampingilah anak-anak dengan cara bercerita, karena cerita adalah komunikasi persuasif yang akan menghebatkan mereka. Satu pesan cerita untuk anak Indonesia. Ya, oke.